Halo guys, jadi kami dari kelompok 11. Aku Tiara dan bakal ada teman aku Albert. Kita bakal bahas tentang kerajaan Aceh. Sumber sejarah kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Ali Mughayat Syah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muhayyad Syah. Kesultanan Aceh terletak di Aceh Rayek atau Aceh Besar pada masa kini. Dulunya Aceh merupakan bagian dari Kesultanan Pedir. Saat Muhayyad Syah dilantik menjadi sultan pada tahun 1507, Kesultanan Aceh menaklukkan Kesultanan Pedir, Kesultanan Dayak, Kesultanan Lidi, Kesultanan Nakur. Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang besar, terutama karena kemampuannya mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer. Komitmennya menentang hegemoni bangsa Eropa, pemerintahan yang sistematis mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan hingga menjalin hubungan dengan negara lain. Sultan Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri kerajaan Aceh yang isinya sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. 2. Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. 3. Bersikap waspada terhadap negara barat. 4. Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. 4. Menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Sosial politik kerajaan Aceh. Kehidupan politik kerajaan Aceh sebelum dan sesudah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sangatlah berbeda. Pada periode awal, konsentrasi politik lebih tercurah untuk pembentukan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari ancaman yang datang dari luar maupun dalam. Di samping itu, kekuatan militernya diperlukan untuk ekspansi ke daerah sekitar guna menambah wilayah kekuasaan. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, ia tidak hanya melanjutkan kegiatan ekspansi wilayah seperti para pendahulunya. Sultan Iskandar Muda juga berusaha menata rapi sistem politik dalam kerajaan, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya. Puncak kejayaan Sultan Aceh. Kesultanan Aceh. Aceh mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang bertahta 1607 hingga 1636. Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Aceh berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang besar. Dibentuk tata pemerintahan yang rapi, secara militer kuat dan disegani, dan terjalin hubungan dengan negara-negara lain, termasuk Eropa. Komoditas perdagangan cukup banyak sebab Aceh kaya rempah-rempah dan bahan tambang, lada dan timah yang sangat melimpah di Semenanjung Malaya. Jenis barang dagangan lainnya adalah beras, emas, perak, tekstil, porselen, dan minyak wangi. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, disusun sebuah undang-undang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Mahkota Alam, yang ditulis dengan huruf Arab berbentuk syair Melayu. Sultan Iskandar Muda juga membentuk militer yang kuat, sehingga secara militer Aceh dianggap kesultanan yang sangat kuat di masa itu. Selanjutnya oleh teman saya, Albert. Iskandar Muda juga terkenal pandai dalam urusan diplomasi, bukan hanya kerajaan di Nusantara, tetapi juga dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Turki Utsmani. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam tatanan masyarakat Aceh,
memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar Teuku dan golongan utama yang bergelar Tengku. Kedua golongan itu sering bersaing berebut pengaruh dalam masyarakat. Iskandar Muda digantikan Iskandar Tsani atau memerintah pada 1636 hingga 1641. Pada pemerintahannya, hidup sastrawan besar bernama Naruddin Ar-Raniri yang dikenal dengan karyanya yang berjudul Bustanusa Latin yang berarti Taman Raja-Raja. Isinya adalah tentang adat istiadat Aceh dan ajaran tentang Islam. Keruntuhan Kerajaan Aceh. Pada 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Tsani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Peninggalan Kerajaan Aceh. Yang pertama, ada Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua, ada Taman Sari Gunungan. Yang ketiga, ada Benteng Indrapatra. Yang keempat, ada Meriam Kesultanan Aceh. Yang kelima, ada Makam Sultan Iskandar Muda. Dan yang terakhir adalah uang emas Kerajaan Aceh. Untuk kesimpulan dari Kerajaan Aceh yang dibahas oleh kelompok kami adalah Aceh adalah kesultanan yang sangat hebat dan besar, hingga bisa menaklukkan beberapa kesultanan lain dan bekerja sama dengan Eropa pada zaman tersebut. Sekian presentasi kami mengenai Kerajaan Aceh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.